Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Fauzan Pratama dengan NIM 230001801. Saya Rahmat Maliki dengan NIM 230001816. Saya Abdul Adriansyah dengan NIM 230001822. Jadi di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah struktur data kami, yaitu dengan menjelaskan source code dan juga mendemokan programnya. Berikut presentasi kami. Baik, saya di sini akan menjelaskan codingannya dalam div C++. Yang pertama ada library IOStream yang berfungsi untuk output dan inputnya. Yang kedua ada fstream, yaitu untuk operasi file seperti membaca dan membuka file. Dan sini ada using namespace std, itu untuk menghindari agar tidak menulis lagi pas menulis cout dan in-nya. Kemudian di sini ada struct ktp, di mana berfungsi untuk menyimpan data KTP yang berisi long identik, string nama, string tempat tanggal lahir, string jenis kelamin, string golongan darah, string alamat, string RT RW, string kelurahan dan desa, string kecamatan, string agama, string status perkawinan, string pekerjaan, string kewarganegaraan, dan string berlaku hingga. Jadi data-datanya disimpan dalam struct KTP. Ini juga struct item yang berisi data string kode item, string tanggal masuk. Jadi data-data ini akan disimpan dalam struct item. Dan sini ada item pointer next untuk menghubungkan item satu ke item yang lainnya agar membentuk sirkular linked list. Dan di sini ada struct pembeli yang akan menyimpan data pembeli yang berisi long integer nick, string waktu kedatangan, dan ini ada pembeli pointer next yang akan menghubungkan pembeli satu dan pembeli lainnya. Dan di sini ada item pointer top, kita set ke 0. Kemudian ada pembeli pointer front, yaitu pembeli di urutan pertama kita set ke 0 juga, dan pembeli pointer rear, yaitu pembeli di urutan terakhir, kita set ke 0 juga. Di sini ada KTP array 3. Ini maksudnya kita batasi data KTP itu maksimal 3. Dan ini ada int jumlah KTP yang untuk menghitung jumlah KTP yang sudah terdaftar. Jadi ini akan menambah jika kita sudah menambahkan KTP. Baik, di sini ada fungsi untuk menambah item atau fungsi post, di mana memiliki parameter string kode item dan constring tanggal masuk, di mana pointer new item diambil dari struct item, diisi dengan new item yang berisi kode item dan tanggal masuk. Kemudian ada top, di mana top kita isi dengan new item. Jadi nanti itemnya akan diisi ke top, yaitu jadi item itu nanti diisi di bagian atas terus, dan dia akan mensiatkan item berhasil ditambah. Ini itemnya ditambah. Kemudian ada tanggal masuk item tersebut. Di sini ada fungsi untuk menghapus item dari stack, ya, atau fungsi pop item. Di sini ada kondisi, jika top sama dengan 0, dia akan mensiatkan stok kosong, tidak ada item yang bisa dijual. Jika topnya tidak kosong, dia akan menjalankan codingan yang ini, di mana temp diambil dari struct item, diisikan ke top. Lalu dia akan mensiapkan item yang dijual adalah item dengan temp dengan kode item yang dijual, lalu ada tanggal masuknya disiapkan juga. Kemudian top kita set ke top next dan tempnya di delete. Jadi yang di delete itu nanti item paling atas, yaitu item top. Nah, di sini ada fungsi untuk mencetak stok, di mana ada kunci di mana jika top sama dengan 0, dia akan mensiapkan stok item kosong. Jika tidak 0, dia akan jalankan current diisi dengan top yang diambil dari struct item. Kemudian dia akan mencetak ini untuk tabel seperti ini. Kemudian ada kondisi while yang akan dijalankan jika current tidak sama dengan 0.
dia akan mencetak kode item dari current dan current tanggal masuk, dan current di set ke current next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Jami Baliki. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi, yaitu fungsi untuk menambahkan pembeli country-an, yaitu void enqueue pembeli dengan parameter long integer nick, constring waktu kedatangan. Pointer new pembeli diambil dari struct pembeli, diisikan dengan new pembeli dengan isi nick dan waktu kedatangan, dan null yaitu untuk menunjukkan ke pointer selanjutnya. If rear yaitu ekornya sama dengan null, maka akan diisikan ke depan front sama dengan rear sama dengan new pembeli. Maka pembeli yang baru ditambahkan akan dimunculkan di paling pertama. Else, selain itu, jika dia ada isinya di depan, maka dia akan menunjuk ke ekor selanjutnya, akan rear next yaitu menunjuk pointer selanjutnya, diisikan dengan new pembeli, yaitu pembeli yang kita isikan di sini tadi. Rear sama dengan new pembeli, dan dia akan mengoutputkan yaitu pembeli dengan nick yang kita isikan long integer nick berhasil ditambahkan ke antrian. Baik, selanjutnya di sini ada void dequeue pembeli, yaitu fungsi untuk melayani pembeli dari antrian. Di sini ada kondisi jika frontnya pointer front sama dengan null, dia akan berarti pembeli pertamanya tidak ada, maka dia akan mencetak yaitu antrian kosong. Dan di sini saya membuat variabel yaitu pointer current diambil dari struct pembeli sama dengan front, yaitu pointer untuk mengecek antrian mulai dari depan, dan ada pointer pref sama dengan null yaitu pointer menyimpan pembeli yang ada sebelum current, dan ada pointer earliest sama dengan front yaitu pointer yang digunakan untuk menyimpan pembeli yang memiliki waktu kedatangan paling awal, dan ada pointer pref earliest yaitu menyimpan pembeli yang ada sebelum pembeli waktu kedatangan paling awal. Dan di sini ada sebuah kondisi yaitu while ketika currentnya tidak sama dengan null, berarti paling awalnya tidak sama dengan null, maka dia akan memberikan kondisi yaitu if current waktu kedatangan kurang dari earliest waktu kedatangan, yaitu membandingkan current front dengan earliest waktu kedatangannya, maka earliestnya akan disimpan ke earliest diisi dengan current, pref earliestnya diisi dengan pref. Dan di sini ada pref sama dengan current dan current sama dengan current next. Di sini ada kondisi jika if earliest, yaitu jika pembeli pertama adalah yang paling awal sama dengan front sama dengan front next, front diisi dengan front next. If front sama dengan null dengan isi rear sama dengan null, else pref earliest next diisi dengan earliest next. If earliest sama dengan rear berisikan rear sama dengan pref earliest. Dan dia akan mencetak yaitu melayani pembeli berikut ini. Dia akan mengsioutkan earliest nick, karena di sini dia sudah dibuat sebuah kondisi yaitu mengecek setiap waktu kedatangannya, maka dia akan terus membandingkan antara waktu kedatangan yang paling awal dengan yang paling lama datang, diisikan dengan earliest nick, dan ada waktu kedatangan dengan earliest waktu kedatangan, dan delete earliest untuk menghapus pembelian dari memori. Dan di sini ada juga yaitu void print WW, yaitu fungsi untuk mencetak antrian pembelian dengan urutan waktu kedatangan paling cepat. Di sini ada kondisi yaitu if front, yaitu jika tidak ada pembeli sama dengan null, dia akan mencetak antrian pembelian kosong. Dan di sini juga membuat sebuah variabel yaitu pembeli pointer current sama dengan front, yaitu pointer untuk mengecek melalui antrian mulai dari depan
Dan ada pembeli pointer index sama dengan 0, yaitu pointer yang digunakan untuk membandingkan elemen-elemen berikutnya dengan elemen current. Dan ada string time waktu untuk variabel sementara dan long integer time nick, yaitu juga untuk variabel sementara. Di sini kita buat sorting untuk berdasarkan waktu kedatangannya. While current tidak sama dengan 0, yaitu jika currentnya tidak sama dengan 0, dia akan menjalankan yaitu index sama dengan diisikan dengan current next. While ketika indeksnya tidak sama dengan 0, if waktu kedatangan current lebih besar dari indeks waktu kedatangan di indeks, dia akan menukarkan waktu kedatangan dengan nicknya time waktu, yaitu variabel sementara yang sudah kita buat, diisikan dengan current waktu kedatangan. Jadi current waktu kedatangan ini sudah diisikan ke time waktu. Current waktu kedatangan sama dengan indeks waktu kedatangan. Jadi indeks waktu kedatangan ini sudah disimpan ke current waktu kedatangan, dan indeks waktu kedatangan sama dengan time waktu. Time waktu yang sudah kita isikan dengan current waktu kedatangan akan diisi kembali ke indeks waktu kedatangan dengan, dan di sini ada juga variabel sementaranya yaitu time nick sama dengan current nick. Current nick sama dengan index nick sama dengan time nick. Index diisikan dengan index next, current diisikan dengan current next. Dan setelah semua proses sorting ini selesai, dia akan mencetaknya dengan melalui depan, yaitu diisikan di dalam temp, pointer temp diisikan dengan front, cout yaitu mengoutputkan nick dan waktu kedatangan. While ketika tempnya itu tidak sama dengan 0, dia akan mengoutputkan yaitu temp nick dan temp waktu kedatangan, dan akan terus berulang sampai habis, sampai kondisinya tidak terpenuhi, yaitu dengan time next. Selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya yaitu Fadel Yuan Pratama. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai fungsi void jual barang. Pada fungsi jual barang ini kita akan dihadapi dengan pengkondisian if, yang dimana front sama dengan 0. Front ini merupakan pointer yang menunjuk ke bagian pembeli yang paling depan. Jika front ini sama dengan 0, maka dia akan menampilkan antrian pembeli kosong, tidak bisa melayani penjualan, lalu akan mengembalikannya, akan di return. Lalu setelah pengkondisian if ini selesai, ada lagi pengkondisian if yang mana jika top ini merupakan pointer yang menunjuk kepada item teratas di dalam stack. Jika item teratas dalam stack itu sama dengan 0, maka akan menampilkan stok barangnya itu kosong, tidak ada barang untuk dijual, lalu akan mengembalikan nilainya lagi. Jika dua di antara fungsi kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke fungsi yang telah dipanggil, yaitu DQ pembeli untuk melayani pembeli atau menghapus pembeli setelah mereka dilayani. Lalu ada fungsi pop item, yaitu ketika pembeli itu telah berhasil dilayani, item yang paling teratas di stack itu akan diserahkan kepada mereka atau dijual kepada mereka yang telah dilayani. Setelah itu ada fungsi untuk menyimpan data KTP ke file. Di sini ada offstream file data underscore ktp.txt. Jadi offstream file ini digunakan untuk membuka file data underscore ktp.txt, lalu akan menuliskan data-data yang akan diinputkan nanti. Di sini ada pengkondisian if juga. Jika kita gagal membuka file, maka akan menampilkan gagal membuka file, lalu akan mengembalikan nilainya. Terus di sini kita ada file. Di sini untuk membuat header dari data yang akan ditulis ke dalam data underscore ktp.txt. Jadi 3 ini merupakan header dari file yang akan ditulis nanti. Lalu di sini ada perulangan untuk menuliskan data yang akan dituliskan ke
file txt-nya. Jadi di sini ada perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah KTP, lalu i-nya itu diinkrementkan, yang mana di dalamnya itu akan menuliskan data-data KTP seperti nik, nama, tempat tanggal lahir sampai berlaku hingga, dengan mengambil datanya dari nik pada KTP indeks ke i sampai selesai, sampai kita membuat penutup dari file yang telah ditulis ke file .txt-nya. Lalu setelah semua datanya dituliskan ke file .txt, file tersebut akan di close, lalu akan menampilkan data KTP berhasil disimpan ke file. Lalu selanjutnya di sini ada void, ada fungsi untuk sign up. Void sign up akan dihadapkan juga dengan perkondisian if. Jadi jika jumlah KTP-nya lebih dari sama dengan 3, maksudnya jika jumlah KTP yang di sign up-kan itu lebih dari sama dengan 3, maka akan menampilkan maksimal sign up sudah tercapai. Lalu akan mengabaikan nilainya di return-kan. Lalu setelah pengkondisian ini, jika belum terpenuhi atau masih kurang dari 3, maka kita masih bisa melakukan sign up. Lalu di sini kita menginputkan data-datanya untuk melakukan sign up, mulai dari masukkan data KTP ke jumlah KTP. Ini merupakan array dari jumlah KTP tambah 1 gunanya karena array dimulai dari indeks ke 0, tambah 1 untuk di print angka 1. Jadi masukkan data KTP ke 1 atau data KTP yang pertama. Lalu di sini ada siotkan nick untuk memasukkan nick kita, nick ke dalam kita nick, inputkan nick ke dalam array KTP. Jadi .nick ini kita ambil dari struct KTP. Lalu chain ignore ini digunakan untuk menghapus buffer dari inputan sebelumnya. Setelah itu ada siot nama, dan getLine ini digunakan untuk menginputkan inputan yang memiliki spasi. Setelah itu kita akan menginputkan data-data lainnya seperti tempat dan tanggal lahir sampai masa berlaku hingga. Setelah semua penginputan selesai, di sini kita deklarasikan jumlah KTP-nya diinkrementkan. Artinya setelah semua data itu berhasil terinputkan dan menampilkan sign up berhasil, ketika proses sign up selanjutnya jumlah KTP itu akan mulai dari indeks ke 1. Lalu di sini akan tercetak masukkan data KTP ke 2. Lalu setelah sign up berhasil tadi itu, kita akan panggil fungsi dari simpan KTP ke file untuk mencetak data yang telah kita inputkan itu ke file data_ktp.txt ini. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk login. Kita menggunakan bool login dengan parameter long integer nik, yang mana ada perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah KTP yang telah kita sign up-kan tadi, lalu i-nya diinkrementkan. Lalu dihadapkan dengan pengkondisian. Jika nick dari KTP i dengan entry array ke i sama dengan nik, maka akan direturnkan true, yang mana berarti pengkondisian ini berhasil atau loginnya berhasil. Namun jika tidak sama dengan nick, dia akan keluar dari pengkondisian, akan return false, maka loginnya itu gagal. Lalu di sini ada fungsi untuk menu login. Jadi ini menu setelah kita berhasil login. Di sini kita deklarasikan dulu pilihan dengan tipe data integer. Lalu kita lakukan perulangan do while yang di dalamnya juga terdapat switch case. Lalu kita siotkan dulu untuk tampilan menu setelah loginnya. Itu ada 6 menu. Yang pertama masukkan barang, yang kedua ada tambahkan pembeli, ketiga jual barang, yang keempat ada daftar barang, yang kelima ada daftar pembeli, dan yang keenam itu logout. Lalu kita siotkan pilihan Anda. Kita inputkan pilihan ini sebagai penginputan untuk memilih menu setelah login itu.
Lalu kita masuk ke switch case dengan parameter pilihan tadi. Case 1, jika kita memilih case 1, maka deklarasikan dulu string kode item dan tanggal masuk. Lalu kita cout-kan lagi, masukkan kode item. Lalu kita jadikan kode item sebagai hal untuk melakukan proses penginputan pada itemnya itu. Lalu juga cout-kan masukkan tanggal dan masuk gudang. Kita jadikan variabel tanggal masuk sebagai hal untuk proses penginputan. Lalu kita panggil fungsi dari push item dengan parameter kode item dan tanggal masuk. Terus di sini ada break. Break ini gunanya untuk keluar dari eksekusi program case 1 saat ini. Jika tidak ada break pada perulangan switch case ini, maka dia akan berlanjut ke case 2-nya. Lalu di sini ada case 2, kita deklarasikan lagi nick pembeli dengan tipe data long integer. Lalu cout-kan masukkan nick pembeli, lalu kita gunakan nick pembeli sebagai hal untuk melakukan proses penginputan. Lalu kita masukkan waktu kedatangan, jadikan variabel waktu kedatangan sebagai hal dari proses penginputan. Lalu kita di sini panggil fungsi enqueue pembeli dengan parameter nik pembeli lalu waktu kedatangan. Lalu kita break lagi. Terus case 3-nya ada tinggal kita panggil fungsi jual barang tanpa parameter. Kenapa di sini tidak ada parameter? Karena pada fungsi void itu juga tidak ada parameter. Dan lalu kita masuk ke case 4. Case 4 itu juga untuk menampilkan daftar barang. Jadi kita panggil print untuk stok item yang kita punya dengan parameternya kosong, lalu di break lagi, terus berlanjut ke case 5. Case 5 itu untuk menampilkan daftar pembeli. Daftar pembeli itu kita print queue, ini print queue untuk menampilkan daftar pembeli atau antrian pembeli, lalu kita break. Terus case 6 itu untuk menu keluar atau logout. Jadi setelah kita pilih case 6, maka akan dia men-cout-kan logout berhasil terus di return. Default ini gunanya jika kita memilih pilihan selain ke 6 pilihan ini, ke 6 case ini, maka akan men-cout-kan pilihan tidak valid. Lalu pengkondisian ini akan berhenti ketika pilihannya while-nya sama dengan true. Terus kita berlanjut ke in main-nya, lalu kita deklarasikan variabel pilihan dengan tipe data integer. Kita sama seperti pada fungsi menu login tadi atau void menu login tadi, ini menggunakan do while yang di dalamnya terdapat switch case. Jadi yang pertama setelah do while itu dideklarasikan, kita cout-kan untuk menu utama. Menu utamanya ada 3. Yang pertama itu sign up, kedua logout, yang kedua login, dan ketiga logout. Terus kita cout-kan pilihan Anda, kita jadikan variabel pilihan sebagai hal untuk memproses penginputan. Lalu kita kita deklarasikan perulangan switch case. Switch parameternya pilihan. Case 1 kita panggil fungsi sign up tanpa parameter, lalu di break. Terus case 2 itu kita deklarasikan dulu long integer nick, cout-kan, masukkan nick untuk login. Lalu kita buat lagi pengkondisian. Jika login parameternya nick, lalu cout-kan login berhasil, panggil fungsi menu login. Ini jika login kita itu telah berhasil, maka akan masuk ke void menu login. Namun jika tidak berhasil, akan di-cout-kan login gagal, nik tidak terdaftar, lalu di break. Case 3 itu adalah pilihan untuk logout, akan di-cout-kan keluar dari program. Lalu default ini jika kita memilih pilihan namun bukan merupakan ketiga pilihan ini, akan menampilkan pilihan tidak valid. Lalu while perulangan do while ini akan keluar jika kita jika pilihan perulangan do while ini akan terus berlanjut ketika pilihannya tidak sama dengan 3. Namun jika pilihannya itu sama dengan 3, maka akan dia menghentikan looping dari do while-nya. Lalu di sini ada return 0. Sekian penjelasan dari baris kodenya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan demo dari outputan program ini. Jadi di sini kami akan mendemokan dari outputan program kami. Bisa dilihat di sini kita sudah berada di menu utama yang mempunyai 3 menu, sign up, login, dan logout. Jadi yang pertama kita akan mencoba untuk menu sign up-nya.
Lalu kita akan memasukkan data KTP yang pertama. Di sini kami akan menginputkan data kami masing-masing, namun NIK-nya diubah menjadi NIM Fadel pertama, terus Bakau, Agustus 2005, laki-laki, A, Jalan Soekarno-Hatta 005000, tali senar, desain, mahasiswa, WNI, seumur hidup. Karena kami membuat pengkondisian jika sign up-nya itu lebih dari sama dengan 3, maka jika dia melebihi 3, maka kan tampil output sign up itu telah tercukupi. Jadi di sini kita akan mencoba untuk sign up sebanyak 4 kali. Lalu yang kedua dilanjut untuk memasukkan data kedua. Di sini sign up berhasil, lalu kita akan coba sign up lagi untuk data KTP ketiga. Bisa dilihat di sini sign up juga berhasil untuk data KTP ketiga. Lalu ini artinya sudah ada 3 proses sign up yang dilakukan, dan jika lebih dari 3 maka akan menampilkan sign up itu telah tercukupi, karena maksimal untuk sign up itu ada 3. Lalu kita coba untuk sign up untuk data KTP keempat. Ya, maka akan muncul maksimal sign up sudah tercapai. Setelahnya kita akan melihat apakah dari ketiga sign up KTP ini apakah telah masuk ke dalam file data underscore ktp.txt atau belum. Kita buka file explorer, terus kita buka ini data underscore ktp file txt.
bisa dilihat bahwa mereka yang telah melakukan sign up, data-datanya telah tersimpan ke sini. Ada 3 KTP dengan NIK 031, akhirannya 016 dan juga 022. Kita akan lanjut ke menu login. Menu login, lalu di sini disuruh untuk memasukkan NIK login. Kita ambil dengan contoh 031. Maka di sini ada tampilan login berhasil. Lalu kita akan dibawa masuk ke menu setelah login yang mempunyai 6 menu, yaitu ada masukkan barang, 2 tambahkan pembeli, ada 3 jual barang, 4 daftar barang, 5 daftar pembeli, dan logout. Lalu kita coba masukkan, kita coba untuk tampilkan daftar barang terlebih dahulu. Apakah telah ada barang atau belum? Karena belum ada barang, maka stok dia menampilkan stok item kosong. Lalu kita coba untuk daftar pembeli, menu kelima. Karena juga belum ada antrian, maka antrian pembeli kosong. Lalu kita coba untuk menu ketiga, untuk jual barang. Antrian pembeli kosong, tidak bisa melayani penjualan. Lalu kita coba untuk masukkan data barangnya sesuai dengan yang ada di file tugas. Yang pertama itu ada COK 001 dengan format tahun, bulan, hari 2020 0907. Di sini tertera item berhasil ditambahkan, yaitu dengan kode item COK 001 dengan tahun, bulan, harinya sebagai berikut. Lalu kita coba cek apakah item ini berhasil tertambah atau tidak di menu keempat, itu daftar barang. Ternyata item tersebut benar berhasil ditambahkan. Lalu kita inputkan sesuai dengan yang ada di tugas, data yang ada di file tugas. Lalu kita masukkan barang lagi, ada COK 002 dengan tahun 2020 0908. Kita tambahkan barang lagi dengan kode item COK 003 2020 0909. Lalu kita tambahkan lagi COK 004 dengan tahun 2020 09 tanggal 10. Dan terakhir kita masukkan barang lagi dengan kode item COK 005 dengan tahun 2020 bulan 9 tanggal 11. Nah, ini sudah inputan sesuai dengan data yang ada di file tugas. Kita coba cek daftar barangnya. Ternyata data barangnya sudah sesuai dengan apa yang kita inputkan. Lalu kita coba lagi, barang sudah ada, namun pembeli itu belum ada yang mengantri. Lalu kita coba menu ketiga, maka akan muncul tampilan antrian pembeli kosong, tidak bisa melayani penjualan. Lalu kita coba untuk inputkan data pembeli. Data pembeli, NIK ini kami ganti lagi menggunakan NIM, semisal 23000180006. Waktu kedatangannya itu pukul 9.00. Iya. Ini muncul tanda pembeli dengan NIK 23000180006 berhasil ditambahkan ke antrian. Coba kita cek apakah ini benar berhasil dan dapat ditampilkan pada menu kelima atau belum. Ternyata udah berhasil ditampilkan pada menu kelima juga. Lalu kita tambahkan sesuai dengan yang ada di file tugas. Kita tambahkan lagi pembelinya dengan NIM 1891 dengan kedatangan 10. Lalu kita tambahkan lagi satu pembeli dengan NIM NIK 18026 dengan kedatangan 9/25. Lalu kita coba tampilkan lagi dengan pada menu kelima, yaitu daftar pembeli. Ternyata sudah masuk semua pembeli yang telah ditambahkan tadi. Lalu kita coba untuk tampilkan barangnya juga. Jadi pada daftar pembeli ini menganut prinsip FIFO, yaitu first in first out, yaitu dimana jika dia pertama datang untuk mengantri, maka dia akan pertama dilayani.
Jadi jika kita pilih menu ketiga, yang pertama dilayani itu dengan NIK 23 18.006 dengan waktu kedatangan pukul 9 pas. Namun pada daftar item ini mengandung prinsip LIFO, yaitu last in first out, yang mana barang yang pertama kali masuk akan menjadi barang yang pertama kali keluar. Jadi pada barang ini barang yang terakhir masuk dia yang pertama kali keluar. Jadi jika kita pencet menu jual barang, maka barang yang akan dijual pertama kali itu yang COK 005 dengan tanggal masuk 2020 bulan 9 dan tanggal 11. Jadi kita coba apakah ini sesuai dengan kedua prinsip itu atau bukan. Kita coba 3 jual barang. Ternyata benar. Yang dilayani pertama itu 23 18.006 karena dia yang pertama kali datang, yang pertama kali mengantri. Jadi dia yang paling pertama dilayani untuk keluar. Terus item yang dijual itu yang paling terakhir masuk, yaitu COK 005. Terus kita cek apakah mereka telah keluar dari antrian, apakah pembeli dengan NIK 23001806 ini telah keluar dari antrian atau belum. Kita cek di menu kelima, yaitu daftar pembeli. Ternyata dia telah keluar dari antrian. Dan kita juga cek apakah barangnya telah habis karena sudah dijual tadi. Kita cek di menu keempat. Ternyata item dengan kode COK 004 itu juga telah keluar, telah dijual. Lalu kita coba layanin lagi sampai barang yang sampai pembeli yang ada ini habis. Kita coba layani. Terus pelanggan dengan waktu kedatangan 9:10 ini dengan NIK 23001801 itu dilayani karena dia kedua yang datang untuk mengantri dengan mendapatkan item itu dengan kode item COK 004. Kita cek apakah dia telah keluar dari antrian atau belum. Ternyata sudah. Apakah barangnya sudah keluar atau belum? Sama, ternyata juga sudah. Terus kita coba jual lagi untuk pelanggan terakhir, yaitu 026 dengan waktu kedatangan 9:25. Jadi nanti itu dia akan dilayani dengan item COK 003. Ternyata benar. Kita cek apakah dia telah keluar dari antrian atau belum. Karena dia telah keluar dari antrian, maka tulisan di sini antrian pembeli kosong. Kita coba cek barang sisa 2. Lalu kita akan coba menu logoutnya yang terakhir, karena semua telah dites. Menu logout berhasil. Karena menu logoutnya berhasil, kita kembali ke menu utama. Terus kita coba menu logout di menu utama, maka kita akan keluar dari programnya. Sampai jumpa. Sekian demo dari program kami dan juga presentasi dari project akhir struktur data kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.